Shalom. Saya anggota SEAL termuda. Saya anggota SEAL termuda di SEAL ini. Ya, saya di sini mau kesaksian. Saya baru tahu penyertaan Tuhan itu di dalam SEAL ini luar biasa banget. Dari kita berangkat sampai villa dan kita pulang kembali ke rumah, itu penyertaan Tuhan itu yang luar biasa. Jadi yang saya di sini dapetin itu dari SEAL ini, dari keseluruhannya itu, yang pertama pas di perjalanan yang hampir 8 jam itu yang kita nggak kira-kira tuh udah harus sampai Surabaya atau Semarang, itu 8 jam. Lalu di situ saya melihat anak-anak nggak ada yang namanya mengeluh, yang lapar lapar, tante lapar, nggak ada sama sekali itu semua. Dan mereka di bis itu bener-bener yang namanya bercanda, ngobrol, tidur, main, pokoknya di bis itu yang bisnya sama sekali gak jalan. Jadi jujur saya luar biasa banget sama Lydia juga ya, karena kan di situ ada Lydia sama Sharon, Sherlyn, ya kan? Sherlyn, Lydia itu anggota gurunya, teachernya sama saya gitu dalam bis itu. Jadi mereka itu luar biasa banget. Jadi anak-anak itu nggak bete gitu. Jadi mereka itu nggak ngomong lapar, tapi mereka ngelihat ada gemblong lewat, bang gemblong, sampai tuh tukang gemblongnya harusnya nggak boleh naik ke bis, karena dalam keadaan seperti itu tukang gemblongnya naik ke bis, gemblong, mereka belilah gemblong. Ada tahu lagi bulat, tahu apa namanya di sana? Tahu Sumedang. Ada lagi tahu Sumedang. Bang, tahu masuk lagi ke bis tukang tahu. Ya ampun, luar biasa banget. Terus yang terakhir pizza. Nggak nyangka ada tukang pizza di luar. Yang itu anak-anak bener-bener wah, luar biasa banget tahu. Pizza yang satuan itu ya kalau bagi kita yang lagi di bis sih enak banget ya, karena lagi lapar. Akhirnya masuk lagi tukang pizza. Itu nggak nyangka banget, di situ lengkap, ada tahu masakan Indonesia, ada gemblong masakan Sunda, ada pizza makanan Amerika. Iya, ada gitu semua. Lalu kita pikir sudah selesai semua. Pada akhirnya ternyata kita masih ada waktu 2 jam lagi untuk sampai ke villa. Waduh, anak-anak sebenarnya nggak ngeluh, tapi mereka kayak ada bunyi suara kriuk gitu di bis. Akhirnya Lydia bilang, oke, kita stop di rest area. Lalu mereka makan bakso, 1 mangkok itu 3 bakso, 3 pentol gitu. Dan mereka sangat senang. Ada yang beli pop mie, ada yang makan bakso sama nasi. Itu seperti kekeluargaan banget. Anak-anak itu benar-benar yang nggak milih-milih makanan, seadanya. Itu luar biasa banget anak-anak Victory. Lalu terakhir kita udah sampai di villa. Inilah perjuangan tim konsumsi. Luar biasa. Iya, perjuangan tim konsumsi, yaitu Bugem, Cici, Priscilla, sama Jimmy, Lovian juga ada di situ. Jadi kita cuma dikasih menu itu mentah gitu, hanya tinggal kita olah sendiri. Dari situ saya pikir waktu itu bumbu-bumbu itu lengkap gitu kan, kita cuma hanya tinggal menggoreng. Ternyata pas udah kita buka, ternyata itu masih kurang gitu kan. Lalu di situ putarlah otak. Di situ langsung ngomong sama Ci, ini bumbu kurang Ci. Saya bilang, ini harus bagaimana nih Ci gitu kan. Si Priscilla cuma ngomong, saya tahu dia, kamu pasti bisa. Oke, dari situ saya minta tuntunan Tuhan, ini anak-anak laparan nih, anak-anak lapar nih malam. Apa yang harus dilakuin gitu? Apa yang harus kita kerjakan dulu? Saya berpikir gini loh, anak-anak itu pertama pilih-pilih makanan. Kedua, kalau nggak enak pasti anak-anak itu nggak bakal makan. Ketiga, anak-anak pasti nggak suka ini, nggak suka itu. Tapi di situ kita semua tim konsumsi berserah, maksudnya kita serahin ke Tuhan, dan dalam porsi yang nggak tahu kayak gimana, dengan tuntunan Tuhan Roh Kudus, itu enak makanan kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Jadi yang dari hari